warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Dewi Kumaria dengan NIM 2119049. Kelas Pengembangan Pembelajaran Al-Quran Hadis MTS atau MAF. Dosen pengampu Bu Dian Rifiyati MSI. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi di MA kelas 12 semester genap. Oke, kita akan mempelajari mengenai mendakwakan keramahan Islam. Tujuan pembelajaran kali ini melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu melafal ayat-ayat sesuai kaidah ilmu tajwid dan hadis-hadis tentang kewajiban berdakwah, mengkomunikasikan hasil analisisnya dalam berbagai media dengan sikap jujur, proaktif, dan peduli terhadap keadaan sekitar, serta mengamalkannya dalam kehidupan. Oke, yang pertama adalah pengertian dakwah. Apa sih itu pengertian dakwah? Dakwah secara bahasa artinya mengajak atau memanggil. Dalam pengertian yang lebih luas lagi adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mengajarkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang poin B yaitu kewajiban berdakwah menurut Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mar'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Penjelasan ayat tersebut. Dari ayat tersebut menunjukkan kewajiban berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban. Namun demikian, kewajiban tersebut sekadar setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa melihat kemungkaran adalah dia mengubah dengan tangannya. Dia tidak mampu, maka hadis riwayat Muslim. Ayat metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah kebijaksanaan, pengajaran atau nasihat yang baik, dan al-mujadalah, namun berdebat dengan cara yang baik, saling menghargai dan Kemudian poin yang C, yaitu fase dakwah secara sembunyi dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 200. Oke, yang ayat 214 ini wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. 215 berbunyi wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Kemudian ayat yang 216 wa inna asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ya, kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasannya dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai
sesuai dengan kondisi. Rasulullah melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka masuk Islamlah generasi pertama seperti Khadijah R.A., Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Dari para generasi pertama asy-syabiquna al-awwal, inilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa. Kemudian poin yang gede, fase dakwah secara terang-terangan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 yang berbunyi yang ayat 94 berbunyi Fashda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian ayat yang ke-95 berbunyi Inna kafaina tahsyiin, yang sesungguhnya kami orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Kemudian ayat yang 90 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa, yang artinya itu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan. Penjelasan dari ayat tersebut menjelaskan tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saat ini eksistensi umat Islam dirasa cukup memadai, maka turunlah mereka untuk mendakwahkan secara terbuka dan terang-terangan, menolakan dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah harus tetap dilakukan. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.